wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Nasitifah Radila Ramadhani, Magister Kesehatan, Spesialis Radiologi Kedokteran Gigi. Saya merupakan dosen di Departemen Radiologi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Saya mengawali karir sebagai dosen di tahun 2021 sebagai calon dosen tetap. Dalam kegiatan pembelajaran, saya mendapat amanah mengampu materi pada mata kuliah Radiologi Kedokteran Gigi 2 dengan bobot 1 SKS. Mata kuliah ini bertujuan memberikan dasar pengetahuan kepada mahasiswa dalam melakukan interpretasi radiografi secara sistematis sebagai dasar menegakkan diagnosis. Seperti yang dapat dilihat pada rencana pembelajaran semester atau RPS, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu mengenali struktur anatomi normal pada radiograf, membedakan gambaran normal dengan kelainan, serta menginterpretasikan radiograf intraoral maupun ekstraoral untuk menyusun diagnosis dan diagnosis banding secara tepat. Secara keseluruhan, materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini meliputi pengantar radiologi kedokteran Gigi 2, prinsip interpretasi lesi dan non-lesi, interpretasi gambaran radiografik anatomi dan anomali, karies dan penyakit periodontal, inflamasi daerah periapikal dan rahang, kista rahang, manifestasi kelainan tulang dan trauma, tumor jinak, manifestasi penyakit sistemik pada rahang, tumor ganas, penyakit sinus paranasal, serta kalsifikasi dan osifikasi jaringan lunak beserta penyakit kelenjar saliva. Materi yang saya ampu adalah prinsip interpretasi lesi dan non-lesi. Pada awal perkuliahan, saya menjelaskan konsep dasar interpretasi radiografi yang sistematis sebagai dasar sebelum mahasiswa mempelajari berbagai kelainan pada materi kuliah berikutnya. Mahasiswa diberikan materi tentang karakteristik radiografik lesi berdasarkan lokasi, bentuk, batas, ukuran, struktur internal, serta efek lesi terhadap jaringan di sekitarnya. Selain itu, materi membahas berbagai gambaran non-lesi atau variasi anatomi normal yang sering menyerupai kelainan sehingga mahasiswa mampu membedakan kondisi fisiologis dari kondisi patologis. Penyampaian materi didukung oleh contoh-contoh radiograf intraoral dan ekstraoral dari kasus klinis. Proses pembelajaran menggunakan beberapa metode, yaitu metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan analisa kasus atau case-based learning. Setelah memperoleh penjelasan materi, mahasiswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk menganalisis beberapa radiograf dan mendiskusikan interpretasi kasus tersebut pada kelompok. Setiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil diskusi, sedangkan saya memberikan umpan balik dan mengarahkan mahasiswa untuk menginterpretasi secara sistematis. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui asesmen formatif selama proses perkuliahan. Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa, saya memanfaatkan kuis interaktif berbasis digital yaitu Kahoot yang dilaksanakan pada akhir materi sehingga hasilnya dapat langsung digunakan sebagai bahan umpan balik. Selain aspek kognitif, saya juga menilai aspek afektif melalui keaktifan dalam diskusi, kemampuan bekerja sama, dan sikap saat menyampaikan pendapat atau pertanyaan. Evaluasi tersebut diharapkan dapat membangun kemampuan berpikir kritis dan sistematis sehingga mahasiswa memiliki kemampuan dasar interpretasi radiografi yang kuat sebelum mempelajari kasus-kasus radiologi yang lebih kompleks. Penilaian pembelajaran mengacu pada RPS yang terdiri dari atas kegiatan partisipatif 5%, soft skill 5%, proyek atau analisis kasus sebesar 40%, tugas mandis 10%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Semoga materi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan menjadi bekal bagi mahasiswa dalam melakukan interpretasi radiografi secara sistematis pada praktik kedokteran gigi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melakukan kuliah ya di Radiologi Kedokteran Gigi 2 di materi yang pertama. Kita hari ini akan belajar tentang prinsip interpretasi radiografi. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi sendiri seperti yang sudah dipelajari di Radiologi Kedokteran Gigi 1, sebelum melakukan interpretasi kita harus pastikan dulu yang pertama adalah kualitas atau mutu hasil radiografinya harus bagus terlebih dahulu. Lalu yang kedua, proyeksinya sudah sesuai dengan indikasi kasus. Jadi misalnya yang dituju hanya regio 46. Jangan sampai nanti yang dilihat di foto ataupun diinterpretasi semuanya yang terlihat di foto panoramik atau dilakukan foto panoramik padahal tidak indikasi seperti itu. Terus atau perlu atau tidaknya pembuatan radiografi dengan angulasi berbeda. Contohnya sudah dilakukan periapikal di regio 26 tapi ternyata tidak terlihat jumlah akarnya berapa. Jadi akarnya terlihat seperti hanya satu akar. Nah, sedangkan kan kalau gigi 26 atau 16 atau molar rahang atas itu tidak mungkin akar giginya hanya satu, jadi harus dilakukan teknik lain seperti shifting atau SLOB. Jadi kita geser dulu tubnya untuk kita bisa melihat jumlah akar sebenarnya kayak gitu. Lalu kita harus lihat juga daerah sekitarnya, jadi supaya kita bisa
lihat perluasan lesi. Jadi misalnya tujuannya periapikal gigi 46, jangan sampai daerah sekitarnya atau periapikalnya tidak terlihat di foto tersebut. Sehingga kita nggak ngerti nih nanti tiba-tiba ternyata ada lesi di dalam sana. Nah, itu kan kita harus harus melihat daerah sekitarnya juga seperti itu. Oke, yang pertama kita akan masuk ke prinsip interpretasi non-lesi. Nah, jadi ada dua di radiografi itu, ada non-lesi dan lesi. Jadi tidak semua radiografi nanti yang kalian dapatkan itu ada lesinya. Jadi bisa juga di radiografi tersebut tidak ada lesinya. Jadi yang pertama ada prinsip interpretasi non-lesi. Nah, ini biasanya sering dilakukan di foto-foto lokal atau foto-foto periapikal, oklusal, seperti itu. Yang pertama ada daerah mahkota. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya ini yang sebelah sana ada mahkota dalam batas normal. Bisa dilihat mahkotanya nggak kenapa-napa. Ini hanya untuk mahkota aja. Sedangkan yang di tengah ada radiopak tumpatan dari oklusal hingga dentin. Dari mesial ke distal. Harus lengkap nanti kalau menginterpretasi. Jadi tumpatannya dari mana ke mana. Dari oklusal ke dentin atau oklusal ke pulpa. Seperti itu. Lalu yang ini ada radiolucent karies mencapai dentin. Sama nanti radiolucent kariesnya juga harus lengkap. Kalau misalnya hanya di oklusal ya radiolucent karies sebatas oklusal. Kalau sudah sampai dentin berarti mencapai dentin. Kalau ke pulpa berarti radiolucent karies mencapai pulpa. Seperti itu. Yang nextnya, nah itu harus urut. Jadi dari mahkota dulu, terus ada dari akar dan saluran akar yang kedua. Yang sebelah sana tadi fotonya, tadi yang mahkotanya dalam batas normal, tapi akar tunggal dan lurus, saluran akarnya lurus, tapi pada sepertiga apikal tampak garis radiolucent horizontal. Yang sebelah sana ya, jadi di sebelah sininya ada garis radiolucent horizontal. Tapi untuk akarnya dan saluran akarnya lurus. Nah, yang di sini, yang di tengah, akar satu, tapi dia agak membengkok di apikal. Itu tetap harus di statekan, diinterpretasi. Meskipun akarnya hanya bengkok sedikit aja itu tetap harus di-statekan di interpretasi. Jadi membengkok pada sepertiga apikal. Kalau sepertiga apikal biasanya dia agak sini ya, dia membengkok ke arah mana juga harus di-statekan. Lalu pada saluran akar tampak gambaran radiolucent membulat, meluas hingga merusak dinding mesial. Jadi harus detail. Jadi dia radiolucent membulat dan dinding mesialnya dari gigi tersebut rusak. Jadi harus lengkap seperti itu. Lalu yang ini ada akar satu juga sama, tunggal membelok ke arah mesial, terus membengkoknya di apikal. Nah, pada saluran akar tampak radiopak bulat berbatas jelas. Jadi saat menginterpretasi harus dilihat dulu dari mahkota, akar dan saluran akarnya juga, dan daerah di akarnya. Jadi seperti ini harus notice ya, jangan sampai terlewat. Lalu setelah kondisi akar dan saluran akar, melihat jaringan periodontal. Nah, jaringan periodontal ada apa aja? Ada alveolar crest, periodontal membran, dan lamina dura. Nah, kalau yang tadi alveolar crestnya dalam batas normal, periodontal membrannya dalam batas normal, yang ini juga lamina duranya dalam batas normal. Nah, sedangkan yang ini ada resopsi lebih dari setengah panjang akar. Nah, ini panjang akarnya dia resopsinya lebih dari setengah, periodontal membrannya hilang, hingga sepertiga apikal, lamina duranya juga hilang. Sudah bukan terputus lagi ya, mereka hilang gitu. Yang tadi berarti bisa radiognosisnya karena non-lesi, hanya ada fraktur akar horizontal, yang ini tadi resopsi akar internal, yang tadi silver bone loss, dan ada pap stone. Jadi pastikan interpretasi kalian bisa mengarahkan ke radiodiagnosis, makanya harus selengkap-lengkapnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang yang lesi. Ada biasanya karena kita interpretasinya di rahang, itu lesinya lesi-lesi intraoseus. Karena apa? Kalau lesi-lesi di jaringan lunak, itu tidak bisa terlihat di radiografi yang kita lakukan, karena hanya bisa membedakan radiopak, radiolucent. Kalau radiopak itu adalah jaringan keras, radiolucent itu hanya yang jaringan keras, tapi yang densitasnya tidak tinggi. Jadi kalau misalnya ada lesi-lesi di jaringan lunak, seperti di abses mukosa, seperti itu, abses bukal, itu kita nggak bisa lihat di radiografi. Bisanya hanya di pemeriksaan yang lain kayak USG atau biopsi dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan sebuah, ini kayak skemanya ya saat kalian mau menginterpretasi. Jadi dilihat dulu ada dua strategi, ada analisis atau non analisis. Jadi misalnya kalau yang analisis itu seperti biasa, dilihat dulu dari mulai lokasi, batas, bentuk, ukuran, sama efek terhadap jaringan sekitarnya. Terus kira-kira dia adalah normal atau abnormal, lesi yang didapatkan atau karena salah pertumbuhan, kayak gitu.
Nah, kalau misalnya yang non-analisis, biasanya kita mencocokkan dengan gambar di textbook. Jadi ketika kita bingung, ini lesi apa, kita cocokkan dengan gambar-gambar di textbook, di jurnal, bisa juga berdiskusi dengan sesama ini ya, kita kalau misalnya di radiologi, sesama radiologis atau sesama dokter gigi itu boleh. Jadi ada analitik strategi dan non-analytical strategi. Nah, ini tadi ya sudah saya jelasin. Jadi kalau misalnya picture matching yang non analytical itu ada kelemahannya karena biasanya gambar-gambar di textbook itu tidak apa ya tidak spesifik. Jadi memang yang paling ideal. Jadi kayak misalnya gambaran abses di textbook ya udah pasti radiolucennya batasnya diffuse gitu. Jadi memang di textbook itu adalah gambaran-gambaran yang ideal, belum tentu cocok dengan keadaan klinisnya seperti itu. Nah ini, kalau misalnya menginterpretasi dengan cara analisis, jadi nanti yang kalian pelajari adalah menginterpretasi dengan cara analytical strategy, bukan non-analytical strategy. Jadi harus dilihat lokasinya dulu, posisinya di mana. Terus habis itu dia lokal atau generalize. Jadi misalnya di foto panoramik dia hanya di satu sisi aja atau di setiap sisi foto dia ada. Nah itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua dia unilateral atau bilateral, ada di satu sisi atau di dua sisi, ada di kanan atau di kiri. Lalu single atau multifokal, lesinya satu atau ada multilokuler gitu lesinya. Terus yang kedua dilihat periphery and shape-nya. Jadi pinggirannya ya, kayak ada batasnya, well defined. Nah, well defined ada dua, batas itu ada dua, ada well defined dan ill defined. Well defined sendiri itu ada macam-macam, ada punch out. Jadi kayak ada gambaran hitam-hitam itu well defined tapi dia punch out. Well defined corticated dia ada kortikasinya. Kalau ada well defined sclerotic dia tuh blending dengan tulang alveolar di sekitarnya. Ada juga soft tissue capsule, jadi kayak ada radiolucennya karena dia adalah kapsul, berkapsul. Jadi lesi-lesinya berkapsul. Kalau yang ill defined juga ada dua, hanya blending dan invasif. Terus untuk bentuk ada tiga sih biasanya kita kalau nggak kita bisa bulat, oval atau circular, scallop atau irregular. Kalau biasanya bingung, kita bilangnya biasanya berbentuknya irregular gitu. Yang ketiga ada internal structure atau struktur internal, ada tiga. Ada radiolucent, radiopak, dan mix radiolucent, radiopak. Udah itu aja, tiga. Kalau di radiografi, struktur internal cuma hanya ada tiga itu. Lalu kita menganalisis efek lesi tersebut terhadap jaringan sekitar. Bisa dilihat giginya, lamina duranya, periodontal membrannya seperti lesi-lesi yang tadi ya. Terus inferior, nervus alveolis inferior, gimana dia terdesak, terdorong, atau mendestruksi nervus tersebut. Juga sinus maxillaris ya. Sama tulang sekitarnya, sama trabekulanya, dan sama periosteal reaction ini biasanya di lesi-lesi keganasan, kayak ada sunray appearance, seperti itu, biasanya karena dia lesi keganasan, jadi dia memicu reaksi periosteal, kayak gitu. Baru yang terakhir disimpulkan kira-kira radiodiagnosisnya apa. Oke, ini contoh yang pertama, jadi lokasinya ada di koronal gigi dari epithelium odontogenik. Jadi harus dilihat lesinya itu berasal dari mana. Epicenter lesi tersebut di mana ditentukan terlebih dahulu. Nah nih, struktur internal tadi ada dua, ada tiga, radiolucent, radiopak, dan campuran. Gitu aja udah, nggak usah cari-cari yang lain, hanya kalau struktur internal kita hanya ada total radiolucent, total radiopak, atau dia campuran antara radiolucent dan radiopak. Oke, terus ada juga struktur internal yang spesifik, ground glass appearance, orange peel appearance, atau fingerprint appearance. Terus juga ada yang bersepta, multilokuler, tapi nggak hanya radiolucent kayak yang tadi ya, yang contoh yang tadi, ini dia ada septa-septanya, ada gambaran tulang-tulangnya. Seperti di compound odontoma itu merupakan struktur internalnya berasal dari gigi kecil-kecil. Jadi ya beneran giginya bentukannya seperti gigi kecil-kecil. Ini juga ada tulang amorf. Terus ada yang ketiga ada batas bentuk dan ukuran. Yang pertama batas well defined. Dia benar-benar tahu kita bisa mengetahui di mana batas lesinya sampai kemana, itu kita bisa bilangnya well defined border. Nah ini sklerotik, batas tulang sklerotik biasanya ke arah POD, periapical segmental dysplasia atau periapical osseous dysplasia, dan bisa juga dense bone island, itu dia biasanya batasnya sklerotik kayak gitu. Nah, batas berkapsul biasanya ada di odontoma dan sementoblastoma, jadi ada kapsul radiolucennya di pinggirannya seperti ini, karena dia merupakan lesi-lesi yang berkapsul, jadi jaringan lunaknya membentuk kapsul di situ.
ada lagi juga batas ill-defined atau diffuse. Nah, untuk biasa di abses atau di lesi-lesi keganasan tuh kita biasanya bilang bahwa dia batasnya ill-defined. Atau blending border, nah ini biasanya di ini, condensing osteitis. Atau ya biasanya paling sering fibrosis displasia sama condensing osteitis, jadi kita nggak bisa tahu dia batasnya kemana, jadi blending sama tulang di sekitarnya. Biasanya dibilang aja blending border seperti itu. Nah ini kalau lesi-lesi keganasan ya dia benar-benar invasif, jadi invasif border kita nggak tahu dia sampai kemana gitu batasnya. Ini sekarang bentuk bisa circular atau fluid filled atau inflated balloon, tapi biasanya dengan kita mempermudah ya, bisa dibilang circular aja atau bulat juga boleh gitu. Terus scallop di lesi-lesi tertentu kayak OKC atau simple bone cyst itu ciri khasnya adalah lesinya berscallop. Jadi pinggirannya ada seperti lekuk-lekuknya ini, itu kita biasanya bilang scallop, berbentuk scallop. Lalu ada juga efek terhadap jaringan sekitar, ada displacement akar gigi nih lesinya, terus yang ini resopsi akar, periodontal membran hilang, lamina duranya juga sebenarnya ini hilang atau terputus karena di sini masih ada ya lamina duranya di sini. Nah ini kompleks odontoma, dia efek terhadap jaringan sekitarnya tidak bisa, ini akhirnya tidak bisa erupsi, jadi menghambat pertumbuhan giginya. Nah ini ya, ini displacement ke kanalis mandibulanya, displacement ke arah superior, biasanya karena fibrosis displasia. Jadi fibrosis displasia itu memang lesi-lesi yang radiopak enggak, radiolucent enggak, dia memang ya seperti ground glass appearance, jadi agak nyatu dengan tulang, blending border, tapi dia cukup invasif sehingga bisa mendisplacement kanalis mandibula ke superior, kadang ke inferior, seperti itu. Nah kalau ini karena lesi-lesi yang berkaitan dengan syaraf sih, karena ini sebenarnya jarang ditemukan juga kalau yang ini. Nah ini juga karena lesinya cepat, akhirnya ini cortical plate-nya hilang, cortical mandibulanya hilang. Ini kan cortex mandibula ya, di sini karena lesinya dia menyebabkan cortical mandibulanya hilang. Jadi macam-macam ya efek terhadap jaringan sekitar itu tetap harus disesuaikan dengan lesi yang ada di radiografinya, seperti itu. Nah ini speculated border, seperti yang tadi saya bilang ya, survey appearance kayak gitu. Ada sebuah radiografi, kalau ternyata abnormal, seperti yang tadi saya bilang dia acquired atau karena gangguan pertumbuhan, bisa langsung karena struktur internalnya, batas bentuknya, terus efek pada jaringan sekitarnya langsung bisa diklasifikasikan dia kira-kira kista atau benign neoplasm atau malignansi atau inflamasi atau displasia tulang seperti fibrosis displasia, lesi karena syaraf yang tadi di kanalis mandibularis atau karena efek penyakit sistemik juga bisa atau trauma seperti itu. Oke, ini contoh gambar interpretasi, mungkin ada yang mau mencoba dari lokasinya dulu. Lokasinya di mana kira-kira? Oke, mandibula dextra mungkin boleh di next. Nah, jadi nanti kalau misalnya interpretasi, itu ada lokasinya ada di apikal mesial gigi 46 hingga apikal gigi 48. Jadi lokasinya di statekan semua. Jadi dia dari sini sampai ke sini meluas hingga ke tepi inferior mandibula. Gitu. Terus struktur internalnya apa? Radiolucent bersepta boleh, multilocular boleh, soft bubble appearance boleh, karena memang ini adalah merupakan gambaran khas. Batas tepi ukurannya, batasnya jelas, radiopak, tepinya halus, ukurannya sekitar 25 x 20 mm. Efek terhadap jaringan sekitarnya, dia bisa meresopsi akar 4647, mendisplacement kanalis mandibula ke inferior, dan penipisan korteks mandibula. Radiodiagnosisnya biasanya memang gambarannya cukup khas, ini ameloblastoma, didirikan dengan OKC, biasanya karena persamaannya sama-sama bersepta. Perbedaannya kalau ameloblastoma tuh sangat ekspansif, makanya dia sampai menyebabkan penipisan tulang kortikal mandibula. Sedangkan kalau OKC itu biasanya dia minimal invasif, dia nggak sampai bisa meresopsi akar, menipiskan kortikal mandibula tuh jarang. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke diskusi kasus. Oke. Untuk struktur internal ameloblastoma itu di septa dan septa itu. Septa ini sebenarnya terdiri dari apa dan kenapa dia terbentuk septa? Oke. Jadi lesi-lesi bersepta tuh biasanya di karena ini kan kita lesi intraoseus ya. Kan awalnya terdiri dari tulang, terus dia ada massa di situ entah tumor jinak atau kista. Nah, sedangkan tulangnya nggak semua terresorb oleh massa tersebut. Jadi sisa-sisa tulang yang masih ada di dalam lesi tersebut, dia masih tergambarkan seperti septa-septa. Jadi kayak sisa-sisa tulangnya yang tidak terresorb oleh massa ataupun cairan yang ada di situ.
Oke, mungkin ada lagi? Oke. Ini masih seputar ini sih dok, garis tadi itu. Saya sebenarnya masih bingung antara batas jelas terkortikasi itu tadi itu bedanya di mana? Soalnya kan kalau kita biasa lihat foto radiografi kan kelihatan memang batasnya jelas, cuman yang masih saya bingung tuh bisa tahu terkortikasi atau tidaknya itu tuh dari mana gambarnya? Oke, jadi bedanya batas jelas dan batas jelas terkortikasi aja. Batas jelas aja dan batas jelas terkortikasi. Jadi kalau misalnya dia batas jelas, ya dia hanya coba boleh di. Nah, kalau misalnya dia berbatas jelas, dia nggak punya kortikasi. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Karena biasanya berbatas jelas terkortikasi itu hanya ada di tumor jinak yang pertumbuhannya lambat atau di kista yang memang memicu reaksi osmosis tadi yang cairannya akhirnya menimbulkan reaksi osmosis sehingga tulangnya menebal di sekitar situ. Tapi untuk lesi-lesi yang tidak ada reaksinya seperti itu, kayak periapical granuloma atau tumor-tumor yang tidak terlalu menyebabkan reaksi untuk tulang penebal di sekitar sana, itu biasanya hanya berbatas jelas aja, jadi tanpa kortikasi seperti itu. Ada lagi next mungkin? Oke. Menyambung dari pertanyaan Rafael terkait kortikasi itu, saya pernah ada baca kasus itu dokter. Dia pasiennya ini punya lesi radiolusen yang besar, akan tetapi dia tidak terkortikasi. Kemudian oleh si operatornya ini didiagnosa kista gitu. Nah, jadi apakah kista itu selalu terkortikasi atau bagaimana gitu? Oke, jadi tidak semua kista itu terkortikasi. Ada kondisi kista yang tidak terkortikasi saat dia ada inflamasi di sana. Jadi kista-kista beradang atau kista-kista yang sedang ada radang akutnya, itu biasanya memang batasnya diffuse. Karena mungkin reaksi tubuhnya juga belum terlalu maksimal karena mungkin lagi inflamasi ya. Jadi kista yang sudah terkortikasi itu yang benar-benar sudah kronis. Jadi kalau masih akut atau dia masih posisi beradang, itu biasanya dia batasnya belum terlalu terkortikasi. Masih batas-batas diffuse seperti itu. Jadi memang kadang radiografi itu tidak bisa berdiri sendiri, kita harus cek juga ke kondisi pasiennya kira-kira lagi sakit atau enggak. Nah itu boleh, kita kalau misalnya nanti kalian bingung, kan nanti kalian sebagai dokter gigi pasti bisa nanya dong ke pasien, ibu lagi sakit apa enggak. Nah itu bisa mengarahkan juga. Jadi biasanya kalau untuk kista-kista yang beradang itu kita bisa statekan kok kista beradang. Ada juga yang kortikasi tapi sebagiannya diffuse. Nah itu biasanya sangat ciri khasnya kista beradang. Jadi kortikasinya ada sedikit, sisanya berbatas diffuse, itu adalah kista-kista beradang, seperti itu. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir, setelah ini kita akan lanjut ke diskusi. Permisi dokter, mau bertanya, untuk efek terhadap jaringan sekitar, kenapa perlu diperhatikan ataupun diinterpretasikan? Oke, jadi untuk efek terhadap jaringan sekitar itu supaya kita bisa menilai kira-kira lesi ini satu ekspansif apa enggak, supaya kita bisa membedakan dia kira-kira lesi yang ekspansif atau tidak. Terus dua, kira-kira dia lesinya jinak atau ganas, karena kalau misalnya perluasannya terlalu invasif itu biasanya akan menyebabkan efek yang heboh gitu loh, efeknya bisa kemana-mana ya, tulangnya sangat osteolisis seperti itu. Jadi memang untuk membedakan lesi-lesi supaya untuk menentukan rencana perawatan juga, kira-kira nanti misalnya kita bilang nih efek terhadap jaringan sekitarnya resopsi akar. Nah, kira-kira giginya mau dipertahankan apa enggak oleh dokter yang merawat seperti itu. Jadi memang kita harus bilang efek terhadap jaringan sekitar. Karena kadang sebagai dokter gigi juga nggak melihat terlalu detail efek terhadap jaringan sekitarnya. Siapa tahu ternyata karies di 26 sudah menyebabkan mukositis di sinusitis maksilaris. Nah, itu perlu di-assess untuk efek terhadap jaringan sekitarnya. Oke. Kalau gitu, kita langsung ya ke diskusi kasus ya. Boleh membagi kelompok-kelompok kecil 5 orang. Tarik nafas dalam-dalam dan buang lagi. Jadi setelah kami diskusikan, hasil interpretasi menurut kelompok kami yaitu lesi berada di lokasi gigi 38 dengan bentuk dan batas tepinya bentuknya ovoid, berbatas jelas terkortikasi dari CEJ mengelilingi mahkota gigi molar terpendam pada ramus mandibula sinistra meluas hingga inferior mandibula. Angulasinya horizontal dengan struktur internalnya radiolusen. Efek pada jaringan sekitarnya ada displacement dan resorpsi gigi 37 pada sisi distal serta displacement kanalis mandibularis ke arah inferior.
Lalu untuk suspek radiodiagnosisnya itu ada kista dentigerus dan DD-nya ada odontogenic keratosis dan calcified odontogenic cyst. Bagaimana dokter? Oke, terima kasih Selin. Tepuk tangan dulu buat Selin. Oke, untuk interpretasinya udah cukup ini ya, cukup lengkap ya. Jadi dari mulai lokasinya betul di gigi 38, bentuknya ovoid, tapi mungkin supaya lebih simpel memilih mahkota gigi impaksi yang berangulasi horizontal gitu aja. Nah, lesinya meluas dari ramus mandibula sinistra meluas hingga inferior mandibula. Untuk yang lainnya udah benar, displacement dari subsi gigi 37 pada sisi distal dan kanalis mandibularisnya sedikit terdisplacement ke arah inferior. Sudah lengkap dan sudah teliti. Terima kasih Selin. Terima kasih dokter. Baik, setelah ini kita langsung menginjak ke evaluasi akhir ya. Nanti ada sedikit evaluasi, boleh diikuti. Oke, ini boleh di-join dulu untuk Kahootnya. Nanti yang benar semua boleh pulang duluan. Oh iya. Oke, kita mulai ya. Ini gambarnya dilihat dulu. Bagaimanakah struktur internal, bentuk, dan batas dari lesi tersebut? Wah, betul semua. Oke, next. Foto berikutnya ya. Pada regio 36 aja. Dilihat pada regio 36 aja. Oke, ada satu yang sangat apa, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, ada 11 yang benar dan 2 yang kurang tepat. Oh, bingung ya. Oke. Soal terakhir kayaknya ini ya. Oh, ini beragam. Oke. Jadi kita bahas ya tadi hasil kuisnya. Yang nomor 1 tadi kayaknya benar semua ya. Udah jelas ya, radial bentuknya adalah struktur internalnya adalah radiolucent, berbatas jelas dan bentuknya bulat. Tadi kayaknya semua ada ya. Sudah benar semua. Terus next yang nomor 2, regio 36 aja nih, perhatikan. Jadi nggak usah lihat yang sana-sana. Jadi kan lesinya radiolucent. Tadi yang salah cuma 1 sih, tapi ini lesinya radiolucent, batas jelasnya dengan tepi radiopak atau terkotikasi. Jadi memang pilihan jawaban itu kadang bisa berbatas jelas dengan tepi radiopak atau batas jelas terkotikasi itu adalah 2 hal yang sama gitu. Terus bentuknya sirkuler karena dia mengelilingi akar gigi 36. Oke, terus yang nomor 3 ini ya tadi yang banyak yang salah ya. Jadi ini kan tadi yang reaksi periosteal baru, lesi yang menyebabkan reaksi periosteal. Jadi yang sering di anak-anak, ini gare osteomyelitis, jadi menyerupai onion-like tadi, kulit bawang. Nah ini tadi yang banyak yang bingung ya, jadi radiopak bentuknya irreguler, lesinya sendiri struktur internalnya radiopak, bentuknya irreguler, berbatasnya jelas dengan pita radiolucent. Ada kunci pita radiolucentnya gitu. Yang nomor 5 sama ya, jadi sebenarnya sudah cukup jelas juga, ada radiopak berbatas jelas, bentuknya silindris gitu. Kirain dia seperti silindris. Karena kalau sirkular dia tuh bulat gitu loh. Kalau silindris ya dia silindris seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian untuk kelas kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.